Halo Sobat Indak, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan saya Efta di Indak Podcast segmen Obras, obrolan santai. Dan hari ini seperti biasa saya ditemani oleh dokter klinik ekspor, ya, boleh saya bilang dokter ya, klinik ekspor, ya, Pak Fikri. Bagaimana kabarnya Pak Fikri? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya. Eh, dan juga bagi teman-teman Sobat Indak yang baru saja bergabung, jadi podcast ini akan membahas terkait dengan dunia industri dan perdagangan. Nah, untuk tajuk kali ini kita agak sedikit lebih fokus kepada bagaimana mengembangkan bisnis atau usaha. Jadi tajuk yang kita angkat hari ini adalah inkubator bisnis teknologi informasi dalam menjawab tantangan industri 4.0. Oh, Iya, berarti bisa juga, 4.0 ya. bisa juga ya, bisa juga. Nah, bagaimana IPTI di Sulawesi Tengah dan bagaimana IPTI mampu menjawab semua permasalahan khusus untuk Anda yang bergerak di bidang industri dan atau startup yang bisa disampaikan dikatakan startup begitu ya, Pak Fik ya. Nah, untuk itu hadir bersama kita di sini uh, seorang narasumber IPTI dari IPTI Maleo Techno Center, yaitu Saudara Muhammad Nur Ramadan Eshud, ya, selaku staf pengurus IPTI Maleo Center. Apa kabar, Bung? Saya panggilnya Rama, Kak. Rama ya. Rama. Ya. Iya. Ya. Uh, langsung saja barangkali kita coba tanya begini. Sebenarnya apa dan bagaimana sejarah IPTI Maleo Techno Center ini bisa hadir di Palu? Ini kita tahu kan dia layanan salah satu layanan yang ada di bidang industri ya, Ya, masalah betul, ya. itu industri bicara tentang perusahaan rintisan, startup. Iya, betul. Apa hubungannya dengan industri? Kita ketahuinya industri kan Iya. ada produk kan, ada yang harus dihasilkan produk. Oh, apa si layanan IPTI ini apa kok? Ya, oke. Sebelum dijawab, saya coba lagi kembali untuk menyampaikan kepada Sobat Indak bahwa IPTI Maleo Techno Center ini merupakan inkubator yang dibentuk atas kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kementerian Republik Indonesia, begitu ya. Yang kalau ini garis besarnya tujuannya adalah untuk menumbuhkan wirausaha baru yang berbasis teknologi dan penguatan teknologi bagi IKM ataupun UMKM di Sulawesi Tengah, gitu ya. Nah, oke, bisa diceritakan mungkin langsung saja, Rama, bagaimana sejarah IPTI ini bisa ada di Sulawesi Tengah? Iya, ini sebelumnya kan memang saya kalau di IPTI itu tergabungnya di 2014. 14 ya. Iya, dan di sana saya baru tahu kalau memang IPTI itu dibentuk oleh kementerian sebenarnya, Kemenperin. Nah, kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan juga ada salah satu kampus lah di mana? Di Sultan waktu itu. Nah, IPTI ini sebenarnya dibentuk dengan dasar peraturan presiden waktu itu di tahun 2013, di mana salah satu pasal itu membahas pembentukan inkubator di setiap daerah oleh pemerintah daerahnya gitu ya. Nah, makanya IPTI ini dibentuk lah. Nah, selain itu juga memang tujuannya adalah untuk akselerasi pertumbuhan wirausaha, untuk mengejar ketertinggalan kita terhadap rasio kewirausahaan di tahun 2045 mendatang nanti. Gitu. Nah, karena memang kalau kita highlight inkubator bisnis ini memang sebagai wadah atau lembaga yang tujuannya itu membentuk wirausaha baru dan melakukan pembinaan kepada para wirausaha yang ada di daerah. Nah, dalam perjalanannya IPTI fokus di startup digital ya, memang peraturannya kemarin seperti itu. Dan kenapa masuk di sektor industri? Ya karena memang seperti yang kita ketahui kalau industri digital itu masuk di ranah Kementerian Perindustrian gitu. Kalau saya tidak salah juga bagian dari tugas mereka adalah melakukan penguatan dan pembinaan kepada startup. Nah, makanya melekatlah IPTI ini di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang industri gitu. Startup sendiri ini kan kalau industri, kalau kita tahu ya kan kita IKM itu kan ada produk. Kalau si startup sendiri produknya apa gitu? Apa cuma layanan digital gitu atau gimana? Iya.
Eh, Sebenarnya kalau dalam perjalanan kami, produk-produk startup yang ada itu lebih ke pemanfaatan teknologi dan digitalisasi gitu ya. Bisa saja produknya ini berupa software, bisa saja berupa hardware ya, atau bisa saja memang gabungan keduanya ya. Kemudian di ada jasa di situ, ada jasa yang bisa terlibat. Saya sebutkan misalnya kayak free pick misalnya, atau startup yang memanfaatkan jasa desainer ya untuk diperoleh konsumen mendapatkan misalnya ini desain yang unik misalnya, atau referensi-referensi desain lainnya untuk kebutuhan branding atau peningkatan eh, usahanya gitu. Oh, ini membantu juga sebenarnya IKM ini sebenarnya fungsinya mereka ya. Iya. Terhadap IKM yang sudah ada ini kayak umpama coklat. Dia terkait yang si startup ini mungkin terkait desainnya dia bantu bisa begitu ya, kolaborasi lah dengan yang sudah ada ini. Atau gimana sebenarnya ini startup ini? Saya agak Iya. bingung karena kalau saya baca referensinya startup ini kan perusahaan rintisan kayak kebanyakan lebih banyak ke digital kayak Bitcoin, apa yang kemarin apa yang Pak Kabit punya aplikasi itu kan dia startup itu sebenarnya. Tapi Eh, Tokopedia, Shopee. Ya, tapi Pak Fik, ini sebelum kita lanjut mungkin ke dalam, saya ingin lebih sedikit mundur lagi tadi ya. Perpres ya, Perpres yang dikeluarkan itu tahun 2013 itu kemarin. Nah, itu sebenarnya kalau dari Rama, menurut Rama itu apa dasar sehingga keluar itu barang? Apakah Indonesia ini kurang baik-baik saja atau apa? Atau bagaimana gitu? Kalau di saya sih sebenarnya kurang tahu ya dasarnya apa, tapi kalau misalnya membaca sekilas itu memang kalau yang menurut saya lihat itu untuk mengejar itu pertumbuhan kewirausahaan kita. Berarti masih kurang kan ada masalah berarti di situ. Kewirausahaan kita termasuk yang rendah. Ya, termasuk terendah dibandingkan Malaysia, Singapura pada saat itu. Malaysia pada saat itu sudah ada di angka 2, sekian gitu ya. Sedangkan kita waktu itu masih ada di angka 1, Nah, dengan luasan yang cukup besar ini di Indonesia dengan jumlah penduduk yang juga cukup banyak, kita kok tertinggal dari sisi rasio kewirausahaan kita. Jadi dasarnya itu kemungkinan. Sehingga Perpres itu kemudian diperkuatlah jadi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 dan diturunkan di NSPK Kementerian Koperasi UMKM pada saat itu. Dan disitulah setiap daerah punya kewenangan untuk mengatur perdanya sendiri terkait pengembangan inkubator bisnis di daerah. Nah, gitu. Itu dasarnya ternyata begitu ya. Jadi karena kita masih dalam rendah ya presentasinya dibanding dengan negara-negara tetangga yang. Nah, lanjut. mungkin kurang pemanfaatan digital kan. Ya, itu juga itu tadi salah satunya, tapi banyak alasan-alasan lainnya kalau menurut saya, karena kita kan tumbuh di industri tumbuh dengan perkembangan zaman, teknologi, digitalisasi, sehingga perlu 2014 itu kan memang sudah ditahu Pak. Pasar kan bergeraknya di digital sih, marketplace gitu. Memang inkubator bisnis ini sebenarnya itu tidak hanya tentang startup sebenarnya, tapi tergantung di setiap daerah mau mengembangkan inkubator bisnis jenis apa. Oh, Gitu. tidak cuma Nah, startup saja. kebetulan kita di Sulteng dari kementerian itu mengembangkan inkubator bisnis berbasis inkubator bisnis teknologi informasi gitu. Oh, Nah, bisa saja sebenarnya di daerah lain, misalnya anggaplah misalnya di ekonomi kreatif gitu ya. Nah, mereka mengembangkan inkubator bisnis untuk ekonomi kreatif, itu bisa. Nah, saya kira ini semua di ya tergantung daerahnya mau mengembangkan apa. Makanya pengembangan inkubator bisnis ini sebaiknya kalau jika dikembangkan oleh daerah, cocoknya itu misalnya tematik gitu ya. Kalau misalnya mau dikembangkan di daerah Sulteng, di Kabupaten ABC itu dikembangkan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Lalu kenapa Sulteng milih cuma untuk informasi aja? Bisa jadi mungkin karena ini menurut pendapat saya ya, bisa saja karena memang Sulteng itu kan ada di pusat pemerintahan di mana penerapan teknologi itu sudah oke ketimbang di kabupaten-kabupaten lain, sehingga startup itu lebih cocok kayaknya kalau itu ada di pusat pemerintahan. Di mana tempat penduduknya itu banyak. Maksudnya di Palu ya maksudnya. Gitu. Ketimbang misalnya di kabupaten yang mungkin ya bukan mengatakan kalau misalnya mereka tertinggal, tapi mungkin pertumbuhan teknologi digital, internet dan seterusnya itu mungkin Belum berkembang dibanding belum kabupaten. optimal ketimbang di tengah kota. Gitu. Nah, Bung Rama, saya panggil Bung Rama saja ya. Jadi apa namanya sejauh ini apa namanya? Bagaimana sudah apa namanya keterkaitan dengan Disperindak
Nah, kemudian sudah apa saja yang dilakukan oleh teman-teman di IPTI Maleo Sen? Hal yang sangat kami syukuri adalah dukungan pemerintah itu sangat optimal ya. Di Dinas Perindak ya dari tahun 2013 hingga saat ini memang Dinas Perindustrian itu selalu memberikan perhatian yang spesial ke IPTI gitu ya. Nah, terlihat dari program-program yang kami siapkan itu dananya kebanyakan dari support itu tadi, dari APBD melalui Perindak. Iya, gitu. APBD. Iya. Iya, APBD. Nah, dan di mana beberapa kesempatan ketika misalnya IPTI ini mendapat perhatian dari pihak luar, teman-teman di Disperindak ini menjadi pihak yang paling mendukung lah, memberikan supportnya ketika ada perhatian-perhatian itu. IPTI melekat di bidang ini ya, Ini, PSDI. PSDI ya. Iya. Sarana sumber daya. Sumber daya industri. di Sprindak ya Pak Eko. Kita sempat dijelaskan Pak Eko lalu. Nah, cuma Mau lebih dalam lagi kita. Nah, oke. kecil aja. Kita kemarin. bicara program. Tadi sudah sempat bawa program-program. Dan apa saja program-program yang telah dibuat atau yang sudah dilaksanakan oleh Pada dasarnya memang secara umum ya inkubator bisnis itu punya program inkubasi. Nah, kebetulan karena kita fokus ke startup atau teknologi dan digital, kita itu punya program inkubasi di mana program ini adalah program pembinaan sebenarnya yang kita susun menggunakan kurikulum-kurikulum khusus untuk startup. Nah, jadi ada kurikulumnya Kak sebenarnya jadi kayak semacam apa ya, kayak sekolah lah mereka. Jadi kayak mereka datang dengan kita itu membawa idenya mereka, setelah mereka lulus, mereka punya prototype. Nah, melalui proses inkubasi tadi, ada 6 sesi yang kami siapkan, 6 tema besar yang kami siapkan di setiap sesi itu untuk menunjang pembuatan prototype mereka dan uji coba pasar. Pelatihannya di IPTI, di Manhattan kantor Center. IPTI ya. Benar. sudah ada yang sudah berhasil saat ini dari yang program yang dilaksanakan itu. Ya, kalau dibilang berhasil sih mungkin dalam proses ya, maksudnya karena mereka kan juga terus tumbuh, terus berkembang. Tapi kalau misalnya dalam pencapaian, akses pendanaan, kompetisi dan seterusnya, ya alhamdulillah ada beberapa memang. Karena memang rasio pertumbuhan startup ini yang cukup bisa dibilang 1 dari 10 itu bertahan gitu ya. Itu penyebabnya apa sebenarnya? Kenapa bisa begitu? Banyak faktor kan? Banyak faktor itu. Banyak faktor. Termasuk pendanaan. Iya. Nah, pendanaan itu sangat pertama satu bisa jadi karena memang bisnis modelnya yang kurang oke. Nah, di mana dalam bisnis model itu kan ada yang namanya itu segmentasi pasar, target pasar mereka itu sebenarnya siapa, tapi malah mereka fokusnya ke mana gitu kan. Nah, atau mungkin value usahanya, value bisnisnya itu yang tidak cocok dengan target pasar mereka. Value ini semacam sesuatu yang menjadi kekuatan mereka atau keunikan mereka ketimbang dengan produk-produk yang serupa yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, atau bisa jadi dari team buildingnya, manajemen team buildingnya misalnya. Ada juga yang misalnya karena startup ini kan dalam mengakses pendanaan mungkin sedikit berbeda dengan UMKM atau IKM. Nah, kalau IKM itu misalnya mereka mengajukan pinjaman, ya, kemudian didatangi oleh anggaplah misalnya pihak bank gitu kan. Nah, didatangi, dilihat produknya ada, dilihat sarana produksinya ada, tempat produksinya ada, oke, di ACC dapat pinjaman misalnya 50 juta. Dibalikin misalnya dalam berapa tahun gitu kan. Nah, kalau startup tidak begitu. Mereka lebih fokus ke investasi. Nah, karena kalau misalnya mereka mau mengajukan pinjaman, kebanyakan produk mereka itu belum jadi dan belum siap. Nah, apalagi kalau misalnya produknya software, jasa, ya kan? Nah, teknologi pun biasanya ya harus penyempurnaan dulu. Nah, bank biasanya agak berat mau ngasih. Nah, makanya startup itu fokus ke mencari investor. Dibanding ke bank ya pinjaman. Dibanding pinjam ke bank. Ada modal ventura namanya. Ya, jadi yang orang bukan bank kayaknya itu investor yang mungkin sudah kelebihan uang kayaknya. Ya, jadi kan pendanaan kan ada banyaknya. Ada angel investor, ada venture capital, peer to peer lending, ada perusahaannya sendiri lagi ya untuk pendanaannya. Nah,
kalau misalnya mereka mau mengakses investor, otomatis mereka harus tahu cara menghitung valuasi bisnisnya. Nah, valuasi bisnis itu cenderung tidak dihitung pada saat ini, tapi dihitung pada saat periode waktu tertentu, misalnya 5 tahun, 10 tahun mendatang, valuasi bisnisnya, anggaplah misalnya valuasi bisnisnya ini highlight saja ya. Misalnya valuasi bisnisnya di 10 tahun mendatang itu 1 miliar nih. Nah, berarti kalau 10 tahun mendatang berarti 2035 ya. Nah, tapi tahun 2025 kita sudah mencari investor. Nah, tiba-tiba ada salah seorang datang mau ngasih 300 juta. Nah, otomatis kalau kita tahu cara menghitung valuasinya dengan ketentuan misalnya 1 miliar, 300 juta yang masuk itu akan menjadi investasi saham dia sebanyak 30%. Nah, maka selama 10 tahun si investor ini akan mendapatkan 30% dari hasil pembagian saham di setiap periode. Oh, langsung lari ke saham ini. Total keuntungan Langsung saham. Langsung lari ke saham. Iya, dia langsung dapat saham lah. Tergantung perjanjiannya, dia dapat saham kah? Ya. Nah, kebanyakan sih kalau investor mintanya saham. Gitu. Saham. Nah, itu model pendanaan sehingga kebanyakan startup itu kurang penguatan di bagian situ. Ya, sehingga nggak tahu cara menghitung valuasi startupnya gimana ketika dia datang dengan investor tidak punya keyakinan untuk memberikan pendanaan sehingga mereka itu harus struggling, harus bootstrapping. Ya, jadi kalau dalam startup itu istilah bootstrapping itu adalah pendanaan yang mereka harus kumpulkan sendiri melalui dana pribadi, tabungan dan ini Urunan nama urunan timnya. itu. Itu yang menjadi sebab makanya startup ini sedikit agak dari 10 itu satu saja kurang lebih ya begitu ya. Ya, dari sekian banyak itu beberapa. Di proses pembinaan nggak diajar semua step-stepnya cari investor itu? Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan juga sih kalau misalnya di IPTI sendiri harapannya program semacam itu bisa diberikan penguatan lebih banyak ke tenan karena jujur kalau di kami sendiri cukup terbatas untuk mengakses itu sehingga memang kami biasanya memberikan insight-insight itu sesuai dengan SDM atau sumber daya yang ada di IPTI-nya gitu. Berarti si calon pendana ini yang modal Inventura itu memang belum ada listnya ceritanya di IPTI ya. Nggak ada di backup begitu. Oh ini ada loh yang perusahaan A bisa kamu. Kalau list sih ada ya. Kalau di kita biasanya ada. Kita kemarin itu sempat collab juga dengan teman dari Angin Angel Investment Indonesia. Di sana kan ada banyak investor-investor, ada venture capital juga, VC lah. Nah, tinggal dari si startupnya sebenarnya yang bisa memberikan penguatan karena kebanyakan bisnis digital ini sebenarnya sudah ada gitu kan, sudah banyak dan kita di Sulteng itu kebanyakan sebenarnya sudah lebih ke menjalankan atau memulai sesuatu yang kebanyakan sudah ada juga gitu kan. Sehingga kalau kita mau meyakinkan investor, biasanya investor punya pembanding nih. Misalnya kita bikin produk e-commerce nih. Nah, e-commerce pasti dia akan bandingkan terus bedanya kamu dengan si e-commerce A apa? Gitu kan? Nah, sementara kamu masih baru, apa yang kamu mau bikin? Nah, kalau misalnya tidak meyakinkan, otomatis ya sudah, ya mohon maaf gitu kan. Nah gitu, sebenarnya kalau kami di list ada tinggal dari si startupnya memberikan keyakinan. Beberapa memang bisa, kayak semacam ada Adreni Smart Modul ya, ada itu ATS-nya produk kami, ada sekitar 4 tenan lah kemarin bisa mendapatkan akses pendanaan ya syukurnya itu waktu itu hibah gitu ya. Sehingga mereka itu bisa mendapatkan modal yang cukup untuk starting awal gitu. Oh yang ikut lomba lalu ya, tahun berapa itu nggak salah? Lebih ke apa ya, memang program pendanaan untuk startup gitu ya. Nah, itu dari kementerian langsung atau? Waktu itu dari BRIN. Oh BRIN ya? Ya, Badan Inovasi Nasional. Inovasi Nasional. Jadi pendanaannya itu bisa dari banyak pihak. Oh iya. Memang tantangannya ini luar biasa mereka. Ya susah ya. Sekelas Bukalapak aja sampai sekarang kan udah tenggelam ya, sudah tutup kayaknya Bukalapak. Ya, memang saya kurang itu kan salah paham satu sih e-commerce yang terbesar yang pentolan pertama yang di memang mereka mengalami penurunan memang dan terancam kolaps memang. terancam kolab. Belum masih ada ya Bukalapak ini. Tapi nggak ada yang saya lihat yang download Bukalapak. Ini kalah sama sekelas si kalau nggak usah disebut ya nggak yang yang orange sama hijau ini ya. Nah, itu kalah itu. Si orange sama hijau. Kalau Bukalapak kan bendera Indonesia ya. Padahal kalau bisa dibilang kan si orange sama hijau ini kan punya model bisnis yang bisa dibilang sama. Mirip kan. Nah, Bukalapak gitu juga. Tapi value mereka ini berbeda ya. Si orange ini sama si hijau ini
kalau misalnya kita lihat aktivitas pembelinya Iya. bisa dibagi berdasarkan gender. Iya. Nah, antara perempuan dan laki-laki, misalnya kan perempuan sukanya belanjain di mana, laki-laki biasa belanja di mana, dan belanja biasa kalau laki-laki belinya apa gitu kan. Dan juga saya juga biasa melihat ini kalau ada yang di sini, yang tidak ada di sini ada di sini. Iya. Mungkin mereka juga sudah adakan riset atau apa mungkin ya. Ya, Itu masuk gitu. Biasanya saya begitu lihat contoh peralatan apa alat-alat mobil yang di sini tidak ada tapi di sini ada gitu. Oh, di situ dia riset. Intinya sebenarnya di ini riset. Ya, Sering riset, ya. dalam pengembangan bisnis kan ada yang namanya bisnis model kanvas gitu kan kayak. Nah, dalam bisnis model kanvas itu ada 9 item. Salah satu item penting itu adalah value proposition. Nah, value proposition ini semacam sesuatu keunggulan di dalam bisnis yang menjadi pembeda antara produk yang serupa. Nah, bisa saja value itu dari hal-hal sederhana, Kak. Nah, hal sederhana misalnya nih, ada yang menggunakan tagline gitu ya, belanja gratis ongkir seluruh Indonesia, gitu kan? Padahal di produk yang lain kurang lebih sama ada gratis ongkirnya juga gitu kan. Hanya saja menampakkan tagline itu. Oh, iya, iya. Nah, sedangkan ada tagline yang lain bilang mulai aja dulu. Nah, ini biasanya lebih ke karakter laki-laki nih. Ya kan? Coba saya dulu gitu kan, kalau beli saya dulu atau nanti udah belakangan. Nah, kalau gratis ongkir kan otomatis wah, perempuan kalau dengar kata gratis ini, Bah. Oke, Rama, kita lanjut ya, kita kembali lagi ke ini. Untuk Maleo Techno Center sendiri bagaimana proses dalam penjaringan tenan tadi? Bagaimana? Kita ada program yang namanya kan pra-inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi, ada 3. Di pra-inkubasi ini kegiatannya lebih ke memperkenalkan program terlebih dahulu, kemudian kita menjaring, membuka pendaftaran kepada calon-calon tenan, kita sebutnya tenan. Nah, setelah mereka mendaftarkan diri, kita seleksi mereka. Setelah kita seleksi, mereka kita masukkan ke program inkubasi. Ada batasan usia nggak? Iya, sejauh ini kita pakai batasan usia maksimal itu di usia 40 tahun. Usia 40 tahun, kenapa? Karena memang pertama satu kita lebih mencari pengembangan startup itu SDM-nya lebih produktif gitu ya, lebih satset lah istilahnya. Kemudian pemahaman digitalisasi teknologinya juga lebih apa ya, mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan pasar gitu kan. Nah, dan program inkubasinya itu kita kurang lebih 3 bulan biasanya di program inkubasi, di mana kita bagi dalam 6 sesi. Ya, itu ada yang namanya design thinking dulu. Kita ambil yang materi-materi standar lah untuk startup, design thinking, kemudian bisnis model canvas, ya, tentu saja digital marketing, minimum viable produknya, financial projection startup, sama pitch deck-nya. Nah, itu kurang lebih sesi inkubasinya. Selama 3 bulan. Selama kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan. Menarik itu ada. Iya. Ada 4 poin tadi itu menarik. Cuma batasan umur tidak masuk umurnya kita. Kalau Papi klien 90-an. Ada 40 lebih. Oh, kayaknya masih bisa kan 45. Iya, digital marketing ini kan sekarang sudah ke situ arahnya kan gitu bisnis. Iya. Harusnya Kalau tidak ada batasan. kita lanjut lagi ini, kalau sejauh ini sejak IPTI Maleo Center ini berdiri di Palu, sudah berapa jumlah tenannya? 2013 kan kita rekrut tenan itu ada yang di awal-awal mungkin berapa ya, 7 atau 10. Kemudian sejak 2015 itu 10 tenan. Nah, kurang lebih sekarang itu ada sekitar 111-an lah, 111 atau 115 tenan yang kita direkrut, kemudian kita inkubasi gitu. Nah, kita itu sebutnya tenan in-wall gitu. 111 ya. 11 saat ini ya. Yang 11-an. survive. Yang survive bisa dihitung jari. 10, di atas 10 boleh, bisa. Dihitung Ya, jari. kurang lebih 10. Dihitung jari tangan. Jadi, Iya, Bung Labe, jadi berarti kalau misalnya ini bagaimana, ada periode-periode tersendiri untuk merekrut ini atau ya, setahun sekali. tahun sekali ya? Itu oke, teman-teman Indak jangan lupa nanti mungkin kalau misalnya berminat bisa langsung ke Di mana bisa mereka dapat informasinya? datang atau cari di mana gitu maksudnya. Ya, Informasi tentang untuk informasi pendaftaran Ya. kita bisa langsung saja
lewat Instagram ya. Saat ini kita dengan langsung Instagram dengan perindustrian. Oh, Instagramnya dinas ya? Iya, Wah. perindustrian. Nah, Instagram dinas, daftar. Nanti linknya akan tersedia ketika pendaftaran buka. Insya Allah mungkin di bulan ini. Iya, bulan Mei pertengahan kita sudah buka pendaftaran untuk startup dan kita akan jaring lagi startup baru. Ini informasi penting untuk Sobat Indak yang mau daftar nanti, jangan lupa kunjungi Instagram Dinas ya, dinas. Ya, oke ya, jangan lupa. Nanti langsung ada linknya ya, nanti diarahkan. Linknya kita publis, nanti masyarakat bisa daftar di sana. Karena biasa di klinik juga nanya tentang ini. Pikir klinik juga karena ini kan kita kan berada di dinas, sedangkan IPTI ini kan berada di area UPT P2K sama UPT PSMB. Jadi mereka datang informasi tanya di sini kapan bisa masuk IPTI. Di sana harusnya di gedung sana, nanti kita arahkan ke sana, hubungi ini saja gitu. Jadi, Langsung datang di dinas perpustakaan ya. ya. Dinas apa? Dinas perindustrian. sorry. Karena kemarin ada podcastnya perpustakaan juga jadi. Ya. Oke. Sering biasa terjadi. Iya, biasa. Iya, manusia. Namanya obras, ini santai aja gitu. Rama, apa tantangan teman-teman di IPTI Maleo Techno Center ini, apa jadi tantangan saat ini yang Kira-kira mau bisa dirubah tahun-tahun berikutnya gitu. Ya, kalau tantangan tentu saja sebenarnya banyak sih Kak. Ya, yang pertama karena di IPTI kan sebenarnya selain membina, kita menyiapkan fasilitas nih ya. Nah, fasilitas terkait internet, ya komputer, dan ini memang harus memadai. Nah, syukurnya kita kalau komputer itu semuanya memadai, bisa lah untuk digunakan. Bikin web programming misalnya, bikin aplikasi, desain, video, dan animasi, dan lain-lain. Nah, kita butuh yang namanya itu akses internet yang cepat gitu kan. Nah, itu yang menjadi catatan sebenarnya. Karena itu sangat dibutuhkan ya. Nah, bukan 5G lagi kayaknya. Harusnya kayak Cina, 10G. Ya, sarana working space kita memang juga harus optimal ya, setidaknya bisa memadai untuk aktivitas-aktivitas meeting startup, kemudian aktivitas produksi startup. Nah, ini memang menjadi tantangan di kami karena lokasi kita ada di area kantor gitu kan, sehingga biasanya teman-teman kita karena kebanyakan anak-anak muda itu mereka kayak apa ya, canggung ya. di mana kantornya, di Jalan Kartini, sana kan kayaknya kantor dinas semua gitu kan. Nah, jadi mau ke sana kayaknya canggung, jadi kayak sekalipun kita menyiapkan working space gratis untuk mereka, kita siapkan komputernya, ya kita siapkan printernya. Oh, di area IPTI itu ada dibuat seperti semacam working space ya? Iya, kita siapkan di sana. Jadi kayak ada tempat-tempat kerjanya lah. Nah, tapi itu kembali mereka agak canggung gitu kan datangnya karena di area kantor. Nah, itu tantangannya salah satunya. Nah, yang berikutnya memang terkait karena ini kan pada dasarnya kan milik pemerintah daerah ya, sehingga butuh yang namanya masukan-masukan terkait program-program yang sesuai dengan perkembangan zaman untuk kebutuhan-kebutuhan startup ini. Nah, harapannya kan startup yang kita bina ini startup yang selain menjual produk ke masyarakat secara langsung, tapi bisa berguna juga untuk pelaku atau wirausaha. Nah, IKM misalnya, UMKM misalnya, jadi produk-produk yang bisa membantu. Memang kita ada beberapa startup yang produknya itu memang untuk membantu UKM atau IKM gitu ya. Nah, ada beberapa yang seperti itu ya, tapi kembali lagi program-program inkubasi ini harus terus berkembang gitu ya, sehingga menjadi PR kita bagaimana kita bisa mengikuti mungkin pengalokasian terkait program yang ada bisa disesuaikan kayak gitu. Kenapa tidak collab terkait tempat ya? Saya juga pernah lihat ke IPTI, memang ya kalau lihat memadai, cuma memang kadang kurang ruang, kurang nyaman sama canggung tadi. Kenapa tidak berkolaborasi aja di kampus, mungkin di Untat? Karena banyak ada ruang-ruang terbukanya, ruang-ruang. Sekarang kan Untat sudah begitu bagus lah tempat-tempat anunya untuk duduk diskusi di satu tempat yang rindang gitu kan. Kenapa nggak kolaborasi aja sama kampus? Sebenarnya Kak, di tahun berapa ya, 2021, 2022 itu kita bukan cuma di kampus waktu itu, kita malah di kafe-kafe. Oh, iya. Jadi program inkubasi kita itu ada di kafe-kafe. Jadi lebih dekat dengan aktivitas anak muda. Ketika kita menginkubasi juga mereka kayak lebih
apa ya, lebih fresh lah istilahnya. Nah, memang. Nah, tapi kita kembali lagi ke regulasi. Nah, jadi sekalipun kita bisa bergerak dengan fleksibel, tapi kita harus kembali ke regulasi memungkinkan tidak. Nah, kalau misalnya ternyata regulasinya bukan melarang sebenarnya ya, tapi memang karena kita kan ada di sektor pemerintahan, sehingga kita harus lebih berhati-hati. Nah, tapi kalau dalam kerjasama itu harusnya bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja, harapannya sih di kampus, karena kita kan juga sudah kolaborasi nih. Ya. Nah, beberapa aktivitas kita sebenarnya kita sudah mulai tuh main-main ke kampus, bikin kegiatan di Mungkin sana. di jurusan ekonomi bisnis kemarin kan ada ekonomi bisnis malah salah ya di FEB. kampus. Ya, FEB, Fakultas FEB ya. Ekonomi Bisnis. Ya, itu bisa aja kan ada gedungnya baru itu bisa. Dia kemarin juga nawarin klinik untuk bisa bermain situ mengedukasi. Oh, di mananya, Kak? Di gedung baru di belakang dekat kejuruan. Oh, tahu. Di Ya. situ ada kelas bisnisnya yang belum optimal ya. Itu ruang Nah, itu bisa conference namanya. ya, bisa didorong untuk Boleh. saya bilang, siapa tahu bisa ganding nanti klinik sama Boleh. IPTI itu bisa mengedukasi mahasiswa gitu kan. Itu kita ada rencana itu loh. Sambil sponsor ya. Kita akan rencana tentang ekspor goes to kampus. Nah, iya, bisa Iya, saya kembali ke Rama. Jadi dari tantangan yang sudah Rama sampaikan tadi terkait dengan ruangan, tempat, dan internet, ini mungkin juga bisa masukan untuk kepala bidangnya melalui kepala bidangnya dia. Nah, untuk masalah itu, tantangan itu bagaimana teman-teman dari IPTI itu mengatasi? Artinya bagaimana bisa? Iya, keterbatasan itu bagaimana bisa? Ya, sejauh ini sih kita coba mengoptimalkan yang ada ya. Kalau dulu kan ya kalau beberapa waktu sebelumnya karena adanya keterbatasan itu, maka kita tadi kayak ke kafe. Di kafe kan biasa internetnya mungkin cukup oke lah. Nah, jadi mereka tuh bisa internetan di sana cepat. Nah, hanya saja memang terkait kayak komputer itu karena adanya di inkubator tidak bisa dibawa keluar gitu kan. Sehingga memang kerjanya kembali lagi ke situ. Nah, ya pertama itu satu, kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, yang kedua itu tadi kita bermitra gitu ya. Kita sempat bermitra juga dengan Bursa Efek Indonesia misalnya. Kita kolaborasi bikin kegiatan. Iya, kita sudah pernah kolaborasi dengan Bursa Efek, kemudian Bank Indonesia, kemudian startup yang ada juga gitu kan. Nah, begitu sih kira-kira. Kemudian kalau untuk program-program yaitu kita biasanya selain akses pelatihan dari kita biasanya akses pelatihan dari luar. Nah, kita peruntukan dengan startup kita. Misalnya salah satunya itu ada yang namanya 1000 startup digital. Nah, jadi tenan-tenan kami ya yang ada di sana, kita ikutkan tuh pelatihan kurang lebih 6 bulan itu pelatihannya. Ada juga dari Bank Indonesia, mereka dikirim ke Bandung untuk belajar. Bahkan kemarin ada yang ke Aussie tuh. Ke Australia untuk belajar kurang lebih 6 bulan. Ada juga yang di Astra Startup Challenge juga. Banyak sih, ada di UGM juga. Nah, kita kirim tenan-tenan kita untuk mengikuti program-program seperti itu. Ini Pak Fik, ini keren ini, IPTI Maleo Techno Center ini sudah menjalin hubungan kerjasama dengan internasional juga berarti ya kalau dibilang ya. Bukan kerjasama sih, tapi lebih ke partisipasi dia. partisipasi program. Program. Jadi gitu kita kan. mengirimkan. Kemarin Kemarin juga ada dari UNDP, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, itu kita juga collab itu programnya. pembayarannya gimana? Itu ditanggung dari dinas gitu? Menariknya adalah program-program itu ketika startup atau tenannya itu memenuhi kriteria, mereka itu akan dibiayai Kayak beasiswa? fully funded. Full pendanaan itu dari pihak penyelenggara. Ya beasiswa. Yang punya program itu ya. Benar. Nah, ini juga informasi yang penting ini untuk Sobat Indak ya. Jadi ketika memenuhi syarat, ya tidak usah pikir, berarti tidak usah pikir dengan biaya ya, semua ditanggung full. Nah, Dan layanan IPTI juga kan gratis ya? Ya, kita semua kasih layanannya gratis. Ya, kecuali ke kafe ya, bayar kopi sendiri. jadi Sobat Indak, tunggu apa lagi untuk Anda yang ingin mau ya untuk jadi seorang wirausahawan yang handal ya. Anda boleh masuk bergabung di IPTI Maleo Techno Center di Jalan Kartini. Nah, oke. Kalau kita bicara kerjasama lagi dulu, ini IPTI Maleo sendiri kalau dibilang adakah kerjasama yang terjalin dengan lembaga? Kan yang kita maksudkan adalah MOU gitu ya. Ada di beberapa fakultas kayak
FEB tadi, kemudian pertanian, teknik, dan- Kampus ya, ya sebagian besar di kampus memang. Ada juga yang dari kalau dari kementerian pasti ya. sektor swasta. Kalau MOU sih tidak, tapi kayak semacam apa ya, program yang selalu diikutsertakan itu seperti di Bandung Tenopak misalnya, itu ada beberapa kali gitu. Memang kita saat ini memang masih mencoba menggait mitra-mitra kerjasama ya, tapi ya itu kembali lagi dengan regulasi-regulasi yang ada, karena saat ini kita di IPTI itu harus lebih memperhatikan regulasi untuk bergerak ke sana kemari. Kita harus lebih memperhatikan regulasi yang tersedia ya, sehingga ya itu sih yang jadi Ya. Pertanggungjawaban. ya. Ya harus dipikirkan itu ya. Jadi kalau bisa dibilang IPTI Maleo Techno Center ini sudah artinya sudah mulai kelihatan ini. Sudah mulai merangkak naik dan Program-programnya sih bagus-bagus sih sebenarnya. Makanya dari 110 memang cuma itu tadi ya, kalau Ya. bertahan itu dari si Ya. yang pengelola timnya ini. Ya, karena kan beda tuh Tenangnya dengan ini. kalau kita membina IKMK atau UMKM. Ya, UMKM kan yang kita bina itu biasanya, kalau apalagi kalau kita kan ada di ranah provinsi kan biasanya yang hadir ke kita itu yang sudah jadi-jadi, gitu kan. Yang bisa dibilang sudah punya kekuatan modal, misalnya produknya sudah ada, ya kan. Nah, sedangkan startup ini datang ke kami dalam bentuk ide. Ide Kak, belum ada usahanya sama sekali, masih Ada yang ide. nggak datang nggak ada ide. Ya itu kita tolak lah. Kita langsung tolak. Langsung tolak. Oh. Minimal kau punya ide lah dulu ya. Minimal kita- apa kayak ada di kepalamu. Kalaupun misalnya belum tertuang di proposal, kita bantu layanan konsultasinya. Oh, datang dia harus bawa proposal. Iya, ketika dia mendaftar dia harus bawa proposal. gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia datang belum ada proposal, kita bisa bantu konsultasi yang namanya program idea validation. Jadi kayak kita bantu mereka untuk melakukan validasi ide. Nah, itu kurang lebih program itu 1 bulan kita kasih. Nah, itu kita sebutnya itu hack sprint lah. Nah, itu kan berarti tidak ada ide dia sama sekali. Iya, tapi dia belum bisa ikut inkubasi, Kak. Belum bisa. Dia hanya mengikuti program hack sprint saja dulu. Hack sprint iya. nanti kalau misalnya idenya dia tuangkan di proposal baru bisa daftar. Oh, ada juga kayak gitu. Jadi Ada. kita masih buta tentang itu, tentang startup, datang aja ke situ yang pranya. intinya kita punya semangat dulu, kemauan tadi. Ada mau dulu, niat mau jadi seorang wirausahawan yang hebat ada gitu. Baru nanti dipikirkan, karena dari IPTI sendiri bisa menyediakan tadi itu. Layanan konsultasi validasi ide. Ide. Oh, Ada juga, ada ndak yang misalnya gini, saya bawa ide, terus misalnya tidak diterima teman-teman. Misalnya contoh ya, kau harus rubah ini. Ada ndak? Ada banyak, banyak ya. Karena kan kita selalu kasihnya itu insight kayak anggaplah kalian ini punya 2 kolam nih. Satu kolam yang sana itu rame gitu kan, yang ini sunyi. Iya. Ya, terus kamu mancing di kolam yang sunyi dengan dasar saya mau bikin produk paling belum pernah ada di dunia gitu ya. Nah, itu kita biasanya agak sulit kita mau terima. Pertama satu SDM-mu seberapa kuat gitu kan. Kita harus lihat dulu. Nah, yang kedua, pasarmu ada tidak? Pertanyaannya kenapa sampai tidak ada yang bikin produk itu gitu kan? Nah, terus kamu menganggap kamu bikin produk pertama kali yang belum ada samanya di dunia. Nah, itu bisa menjadi PR-nya si calon tenan ini atau founder ini gitu kan. Jadi kita kasih masukan nih. Coba kamu pikirkan lagi segmentasi pasarmu, value-mu apa ya. Jangan sampai kamu terjebak sama analogimu sendiri ya. gitu kan. Nah, idealismemu sendiri gitu. Sehingga pada saat jalan ya sudah tidak bisa jalan. Karena kan apalagi kebanyakan mahasiswa itu kan banyak yang datang dengan kebanggaan pernah menciptakan inovasi. Nah, tapi ternyata setelah kita telusuri, ya inovasinya hanya berakhir di kompetisi. Nah, setelah di kompetisi, apakah dia berhasil dipasarkan? Kebanyakan tidak, gitu kan. Sehingga perlu validasi bisnis. Jadi selain ada validasi ide, kita ada validasi bisnis gitu ya. Itu semua di IPTI Itu semua juga. ada di inkubator bisnis. Keren ya, mantap. Saya kayaknya juga mau ikut ke sana. Daftar juga, tapi umur lagi. Yang kebanyakan tenan di situ rata-rata dia ke arah digital semua, bukan produk yang hard yang ada fisiknya gitu. Ada, jadi ada 2, ada software, ada hardware. Memang hanya saja memang didominasi oleh software, gitu kan. Mungkin karena penetrasinya dalam pengembangannya itu lebih mudah, ya. Kemudian juga dalam memulainya juga mudah gitu ya. Yang Software. Nah, hardware juga ada, kita ada. Hardware apa? Biasanya sih 60-40 sih biasanya.
presentasinya kalau kita Kalau hardware ke produk apa gitu? biasanya itu produk-produk fisik ya, Ya seperti seperti alat penghemat BBM, alat penghemat listrik. Nah, kemudian ada ATS AMF itu kayak modul lah, modul pengalihan listrik dari genset ke PLN. Nah, kayak gitu-gitu. Ada juga remote otomatisasi remote AC, macam-macam. Ada printer 3D, macam-macam. yang dari yang survive tadi, yang kembali ke survive. Itu kan bisa dihitung jari. Ya, Persentasenya mana banyak, yang hardware atau yang software? software. Oh, banyak yang bertahan Ya, yang masih software. banyak, ada beberapa presentasinya lebih besar software ya. Software ya. Gitu. Karena mungkin apa ya, software tidak ada mungkin mudah jualnya kan Iya. secara Kita digital. malah ada satu produk Kak ya, yang dia itu yang menariknya adalah dia sudah berganti-ganti founder. Dia sudah berganti-ganti kepengurusan, sudah berganti-ganti apa ya istilahnya, kepengurusan. Jadi bahkan si pemilik sahamnya itu sudah berganti-ganti. Sudah berubah tim ceritanya. Iya, yang Kanannya. dari si foundernya punya saham 100%, akhirnya saham yang 100% itu pindah ke beberapa orang yang terbagi lagi sahamnya. Berarti produknya ini menarik sampai mau Iya, itu dia. pemilik berikutnya mau Beli sahamnya. beli sahamnya itu. Benar. Itu kalau Tapi beli laku di pasaran itu apa itu? Terkait Itu apa? produk kesehatan. Kesehatan ya? Produk kesehatan. Nah, produk kesehatan itu Layanan? nama brandnya Sahabat Care. Nah, Oh, layanan ya. ya. Kenapa bisa terjadi pergantian seperti itu? Pertama, tentu saja adanya ketertarikan minat gitu ya dari si pemilik saham yang baru ini terhadap produk itu gitu ya. Kemudian mungkin si founder yang pertama mungkin sudah kesulitan untuk menjalankan, tapi dia meyakini produknya masih bisa berjalan, akhirnya dia jualah sahamnya ke yang baru gitu. Si founder baru ini. Semua produk itu kan harus butuh ide, terus berkembang. Tidak berhenti di situ. Padahal kan kalau sederhananya kan biasa orang bilang, sudah mending bikin produk yang serupa kayak dia aja gitu kan. Nah, tapi yang mau dipakai sama si founder ini bukan hanya produknya, tapi brandnya. Ya. Jadi dia butuh si brandnya ini untuk menjadi kekuatannya dia, karena kan produknya sudah jalan berapa tahun gitu kan. Dan pasti si founder baru ini dia punya ide lagi juga mengembangkan ini layanan ini produk Ya, ini. benar. Kalau dia cuma berhenti di ide si founder pertama ya sama dan bohong, Benar. pasti akan terus menurun dia punya. Iya. Dan ini Pak Fik, apa namanya Pak Rama. Jadi kalau Tadi Bung nggak Bung? Bung ya, Bung Rama ya. Nah, kalau ya, berubah ya. Jadi karena apa namanya pikiran saya ini sudah berapi-api untuk ini ya kayak gitu. Tapi kembali lagi Kita dibatasin umur kan. Umurnya kita nggak masuk. masalahnya. Nah, kalau Rama sendiri ya, Bung Rama melihat ini gini, kalau harapannya sudah pasti kita berharap bahwa IPTI peran saat ini IPTI itu terkait dengan apa namanya untuk memperkuat bagaimana ekosistem industri di masa yang akan datang gitu. Bagaimana peran IPTI sendiri? Iya, peran IPTI sebenarnya sangat signifikan ya kalau di khususnya di sektor teknologi dan digitalisasi gitu ya. Apalagi kalau kita bicara tentang wirausaha. Karena kan selain melakukan pembinaan, IPTI ini sebenarnya bisa menjadi tempat semacam laboratorium pengembangan teknologi di daerah gitu ya. Misalnya sebuah daerah punya program, misalnya anggaplah Smart City gitu ya. Smart City mungkin misalnya mengembangkan sepeda-sepeda listrik gitu kan. Nah, di inkubator bisnis itu bisa menjadi laboratoriumnya gitu. Banyak inkubator bisnis yang bergerak di sektor teknologi ini mengembangkan itu. Bahkan ada yang kalau kita kayak kemarin di luar sana di mana kemarin ya, di Pajajaran ya, itu mereka sedang mengembangkan Meta AI. Nah, jadi kayak semacam apa ya, mereka mengembangkan virtual VR. Mereka menggunakan VR, jadi kayak bikin kantor virtual. Nah, itu mereka mengembangkan di sana. Kemudian mereka dikirimi sepeda-sepeda biasa oleh perusahaan. Itu ada sekitar 20 unit untuk diuji coba, dirubah menjadi sepeda listrik. Nah, fungsi inkubator itu bisa seperti itu sebenarnya. Inkubator bisnis. Nah,
Dan masih banyak lagi, apalagi kalau misalnya berkaitan dengan penumbuhan ekosistem wirausaha, industri kreatif itu sangat signifikan. Dan kita juga bisa menjadi mitra terbaik kampus ya dalam melakukan pembinaan mahasiswanya di sektor bisnis. Gitu. Kita bisa bikin sekolah bisnis, kita bisa bikin pusat inovasi, kita bisa bikin pusat apa lagi namanya itu tadi laboratorium tadi. Artinya banyak yang bisa dibuat ya, dan tentunya membutuhkan sumber daya di situ kan. Nah itu yang Jadi hasil-hasil risetnya mahasiswa itu tidak berakhir di perpustakaan saja. Iya benar. bisa dikembangkan. Berakhir justru malah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu kan. Dan memang tujuannya seperti itu harusnya. Harusnya sudah begitu arah gitu. Jadi hasil temuan hasil penelitian itu harus bisa menjadi hal yang berguna bagi masyarakat khususnya kan. Nah, Artinya kalau IPTI ini bicara digital kan tidak membatasi ruang terhadap satu. Kalau di kampus itu tidak membatasi ruang terhadap satu jurusan atau satu fakultas. Tapi kalau bisa merangkul dari sisi semua fakultas yang ada di kampus itu bisa memanfaatkan. Karena ini bicara digital itu tidak terbatas sebenarnya pemanfaatannya. Sosial, budaya, ilmu pendidikan. Ya, betul. Ilmu-ilmu lain. Ilmu lain, teknik, apalagi teknik bicara tentang itu kan sepeda listrik tadi kan, supaya tahu ada teman-teman dari kampus mahasiswa yang riset bisa dari sepeda bikin sepeda listrik yang sudah tahan lama durasinya. artinya dia kalau dibilang secara general Setelah dia selesai kuliah dia bisa jadi pengusaha, gitu kan? Ya. Begitu harapannya sebenarnya ada itu lembaga gitu ya, supaya setelah dari kampus dia sudah langsung bisa jadi wirausaha gitu. Itu harapannya. Kenapa kembali ke umur tadi? Itu sebenarnya arahnya itu. Tapi bukan berarti kita yang tua-tua ini nggak punya ide ya. Ya. Kita tetap punya ide. Kita kalau di IPTIKA sebenarnya untuk yang merasa merasa tua ya. Nah, ada yang namanya Kak itu inventor. Nah, jadi beberapa founder itu yang usianya sudah di atas 45 tahun tadi itu mereka berperan sebagai inventor. Nah, jadi yang menjadi pengurus timnya itu ada CEO-nya, CMO-nya. Nah, itu biasanya direkrut oleh si inventor untuk menjalankan bisnis ini. Nah, jadi ada Kak program semacam itu. Jadi dalam tim itu ada manajemen seperti itu. Jadi jangan sampai ini ya, misalnya saya sudah umur 45 tahun, 50 tahun, saya bisa bikin startup. Bisa. Sebenarnya tinggal memilih Harus cari rekrut yang lebih muda. tim yang mungkin sesuai dengan kriteria usia. Kemudian dia menjadi investor dalam pendanaan ada kayak begitu. Jadi siapa inventornya, siapa CEO. CEO kan biasanya tuh kayak direkturnya lah, ya kan kayak ketuanya gitu kan. Nah siapa si tim A, B, C, D-nya. Nah biasa ada struktur kayak gitu. Peluangnya Pak Fikri ini hanya di inventor tadi ya. Bisa. Malah inventor tuh lebih santai karena Boleh. ya, karena inventor itu berperan, bisa saja dia tuh berperan sebagai si pemilik idenya. Gitu dari pada saat pembentukan legalitas usahanya dia sebagai inventor. Ya, saya ada ide sebenarnya. Mau bikin hub informasi terkait produk potensial Sulawesi Tengah dalam satu aplikasi. Gitu ya. Ada. Jadi kita mau cari produk apa di Sulawesi Tengah harus lewat. Oh ya, tapi nanti dikaji dulu teman-teman IPTI itu ya. Karena ada si orange, ada si hijau. Iya. Nah, ke situ. oke. Ini mau bangun rantai pasok. Ayo. Oke. Oke, ini karena kita waktu ini podcastnya kita ini juga biasanya cuma 15 menit ini, tapi karena ini menarik ya, ini sudah kalau saya lihat di waktu sudah 40. Nah, Bung Rama, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Indak atau Sobat Indak Podcast? Ya, teman-teman Sobat Indak Podcast, kami sangat berterima kasih adanya sesi ini. Kita bisa memperkenalkan program IPTI, ya meskipun singkat, tapi kami terbuka untuk layanan pertanyaan, konsultasi di IPTI Malaya Center, Jalan Kartini nomor 41 di lantai 1 sebelah kanan ya. Nah, harapannya teman-teman yang mungkin ya tertarik untuk mengembangkan bisnis startup ya jangan merasa sedih ya atau sendiri ya, kita ada IPTI Malaya Center yang bisa membantu teman-teman sekalian untuk meramu idenya, meramu bisnisnya, kemudian bisa membantu memberikan akses terkait
pendanaan, permodalan, dan kebutuhan-kebutuhan lain dalam pengembangan startupnya. Oke, ya. Itu saja ya? Iya, itu aja. Mantap. Oke. Ya. Terima kasih, Ya. Bung Rama. Terima kasih Ya. Siap. hadir di- Terima kasih, Kak. Ya, Ya. kasih. Bisa Semoga ketemu lagi ya. sukses Ya. selalu ya. Saya mau juga kita lebih dalam lagi Ya, nih bahas. jalan-jalan ke Oke. IPTIP. Dan Ya. nanti kalau ada event juga saya bisa juga ikut nanti sama-sama dengan Siap. Pak Dokter. Ajak itu yang helm kuning itu. Oh iya, bos kita ya. Oke. Sobat Indak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Indak Podcast segmen Obras. Nah, terima kasih juga kepada Bung Nur Rahman ya atas penjelasan dan Ramadan, Kak. ya Ramadan ya wawasan yang telah disampaikan kepada kita, dan kami yakin bahwa IPTI Maleo Techno Center ini akan terus menjadi motor ya untuk motor penggerak dari inovasi di sektor IKM nasional khususnya yang ada di Sulawesi Tengah. Sekali lagi terima kasih sudah hadir, dan kepada Sobat Indak jangan lupa ikuti terus Indak Podcast untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan perindustrian dan perdagangan Provinsi Tengah, bisa langsung datang saja ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tengah, Jalan Kartini nomor 18 Palu. Terima kasih. Indak Sulteng, jejak industri dan perdagangan.